Selamat sore, jumpa lagi di Rasika Podcast atau interaktifnya di Skominfotik nih sore hari ini. Dan kali ini Vina hadir nggak sendiri. Sudah ada 2 orang narasumber nih bersama Vina sore hari ini. Kita kebetulan kedatangan rekan-rekan nih dari Pengadilan Negeri Putu Sibau nih mau berbagi informasi tentunya bersama kita di sore hari ini. Kita sapa dulu. Ada Bang Giri Sipando Pratama ya nih selaku panitera pada Pengadilan Negeri Putu Sibau. Ya, selamat sore. Sore kakak. Dan juga ada Bang Julian Romansyah selaku hakim di Pengadilan Negeri Putu Sibau nih, selamat sore. Sore kak. Iya, ini apa kabarnya nih berdua nih? Baik, Alhamdulillah puji Tuhan. Iya. Dan ini nampaknya pertemuan pertama ya di Rasika Podcast ya, Bang ya? Benar, baru pertama kali sih kami main-main ke sini. Iya. Jadi agak lumayan pengalaman baru lah Iya. bagi kami istilahnya. Iya, mudah-mudahan nanti ada podcast selanjutnya nih karena nampaknya juga program-program pengadilan ini cukup banyak ya. Benar. Iya. Nah, mungkin sebelum tentunya kita akan membahas nih apa yang menjadi program untuk inovasi mungkin yang ada pada pengadilan negeri ini, sedikit pengantar singkat mungkin ya, banyak juga masyarakat nih mungkin yang belum tahu nih Bang, mungkin program kerja pengadilan negeri atau visi misinya nih seperti apa sih gitu. Ya, izin kalian menjelaskan sedikit terkait tupoksi dari Pengadilan Negeri Putu Sibau sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui kan emang pengadilan kan emang bergerak di bidang untuk pelayanan hukum ya kayak seperti itu. Dan visi dan misi Pengadilan Negeri Putu Sibau sendiri emang sama dengan visi dan misi dari Mahkamah Agung, jadi turun langsung dari atas. Yang pada intinya satu, visinya terwujudnya Pengadilan Negeri Putu Sibau yang agung. Itu untuk visi dari Pengadilan Negeri Putu Sibau. Untuk misinya sendiri, Pengadilan Negeri Putu Sibau itu memiliki 4 misi Kak. Yang pertama, untuk 1, menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Putu Sibau. 2, memberikan pelayanan hukum dan yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Putu Sibau. Dan 4, menjaga dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi pada Pengadilan Negeri Putu Sibau. Itu sih Kak pada intinya. Jadi artinya Pengadilan Negeri Putu Sibau ini lebih mengedepankan pelayanan hukum yang maksimal lah untuk masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Kapuas Hulu. Itu sih Kak. Lebih khususnya ya. Nah, mungkin nih langsung saja karena tadi sudah singkat juga dijelaskan mengenai visi misi dan program kerjanya pengadilan. Nah, ini dengar-dengar ya ada inovasi baru nih dari Pengadilan Negeri Putu Sibau. Namanya katanya si kembar sama si Tara nih. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sedikit apa sih si kembar ini, apa sih si Tara ini gitu. Mungkin Pak Julian. Izin menjelaskan Kak, kita ada inovasi untuk kegiatan yang sebenarnya baru untuk di tahun 2006 atau terobosan inovasi. Kita ada 2, yang pertama itu namanya si kembar Pak. Ini Kak, si kembar ini kan adalah singkatan yaitu sidang keliling. Di mana sekarang kita perhatikan di Kapuas Hulu ini kan terdiri dari 23 kecamatan, di mana itu kan dari jarak dari rumah atau ke pengadilan itu sangat jauh Kak. Nah, kenapa kami hadirkan si kembar ini? Jadi kita yang berkeliling antara kecamatan satu dan kecamatan lain dengan jadwal tertentu nantinya. Jadi karena kita ini pengen Pengadilan Putu Sibau ini hadir di tengah-tengah masyarakat Kapuas Hulu untuk memberikan pelayanan yang berguna dan juga mengurangi biaya-biaya akomodasi dari rumahnya ke Pengadilan Putu Sibau atau harus menginap karena mengingat jarak tempuh dari rumah ke pengadilan itu sangat jauh. Nah, inovasi dari Pengadilan Negeri Putu Sibau ini kita kenalkan namanya si kembar. Itu adalah sidang keliling bareng, di mana kita sidang keliling bareng ini mencoba dan bersama imigrasi yang misalnya ada masyarakat Kapuas Hulu ini ingin membuat paspor atau ada kesalahan data dirinya, itu harus membutuhkan penetapan pengadilan. Nah, makanya kita hadir ke kecamatan-kecamatan, ke daerah-daerah yang dekat rumahnya. Jadi kita hadir benar-benar ini membuat terobosan bahwa kami ada gitu untuk kalian. Jadi jangan untuk masyarakat Kapuas Hulu gitu Mbak.
Iya. Dan yang kedua itu ada namanya Sitara, itu singkatan dari Sistem Antar Jemput Ramah Kaum Rentan. Nah, kita juga lihat kan Mbak di Kapuas Hulu ini mungkin banyak yang kaum rentan, misalnya menggunakan kursi roda atau apa yang membutuh pelayanan. Nah, nanti kita bisa jemput Mbak dari rumahnya, nanti kita sidang di kecamatan. Jadi inovasi-inovasi ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan kesempatan tak usah jauh-jauh lah ke pengadilan ini, seperti itu Mbak. Jadi si Kembar dan si Sitara ini inovasi terbaru di tahun 2026 di Pengadilan Negeri Putus Sibau, mungkin singkatnya seperti itu. Iya, baik. Sedikit sedikit juga terkait tadi si Kembar maupun Sitara ini kan ada sidang ya Pak ya. Nah, mengapa misalnya suatu kasus ini, suatu permohonan misalnya ya perlu penetapan dari pengadilan negeri? Ya, jadi gini, karena kenapa butuh penetapan? Karena suatu data yang tidak sinkron atau tidak sama dengan KTP atau segala macam, dan ada masyarakat ingin mengajukan pembuatan paspor, nah itu kita hadir Mbak. Jadi kita bisa dengan penetapan itu mengeluarkan penetapan, maka data yang akan dipegang dari imigrasi yang membuat paspor itu bisa mempunyai hukum yang berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi bisa di landasan hukumnya jelas gitu Pak, ya. gitu. Ya, nah dari hal-hal tersebut tadi, nah apa saja nih yang kiranya bisa nih dimohonkan oleh warga masyarakat nih kepada pengadilan negeri? Oke, di sini ada beberapa. Yang pertama itu untuk perbaikan atau perubahan nama di misalnya di KTP atau di akta lahir atau di ijazah. Dan yang kedua itu ada perbaikan tanggal dan atau tempat lahir. Dan yang ketiga juga itu ada penetapan keperdataan lainnya. Contohnya kayak penetapan satu orang yang sama. Penetapan orang yang sama gitu. Misalnya kan ada perbedaan, selisih-selisih. Misalnya namanya, misalnya ada spasi ya atau double Abdul contohnya ya, misalnya ada L-nya double, ternyata di KTP hanya L-nya ada satu. Nah itu harus menggunakan penetapan pengadilan biar bisa diterima dari pihak imigrasi, seperti itu contohnya kan. Oke. Nah mungkin juga sedikit nih kan tadi banyak juga kerjasamanya dengan imigrasi. Nah mungkin selain dengan imigrasi ada juga yang instansi lain mungkin yang terlibat dalam program terobosan ini. Awalnya kita coba ke imigrasi dulu, Kak. Nanti kita mungkin banyak kesempatan akan menggandeng pemerintah Kapuas Hulu untuk ini kan maksudnya membantu pemerintah juga dalam membantu masyarakat Kapuas Hulu untuk mendapatkan pelayanan yang notabene membantu gitu, Pak. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit, Julian, terkait instansi lain selain imigrasi kan memang si Kembar ini kita inovasikan tuh memang khusus untuk kerjasama kita dengan imigrasi kan. Jadi lebih dititik beratkan untuk persidangan permohonan yang sifatnya penetapan satu orang yang sama. Satu orang yang sama itu artinya orang yang satu ini punya dua identitas yang berbeda gitu. Jadi kenapa harus disidangkan penetapan satu orang yang sama, agar dua data yang dimiliki pemohon ini tuh bisa jadi cuma satu orang bahwa menunjukkan itu datanya dia gitu kan. Sehingga data itu yang diperlukan imigrasi buat bisa menerbitkan paspor yang bersangkutan agar tidak jadi dualisme identitas seperti itu. Nah, kalau memang ada ada instansi lain yang memang bekerja sama dengan kami, biasanya memang selain imigrasi sebelumnya kami sudah punya kerjasama juga dengan dinas catatan sipil kan. Jadi terkait perbaikan identitas ini biasanya pemohon yang bersidang di Pengadilan Negeri Putus Sibau itu sudah sekali bersidang mereka nggak perlu lagi datang ke catatan sipil, jadi kami yang membantu kepengurusan langsung ke catatan sipil karena memang kita udah punya semacam kesepakatan lah seperti itu dengan catatan sipil terkait pelayanan perubahan perbaikan identitas pemohon ini, seperti itu sih. Nah baik, ini tadi kan seperti sidang keliling maupun Sitara ini kita bisa sebut jemput bola ya Pak ya, Bang ya. Nah ini ya sifatnya mungkin untuk warga nih, apakah harus kolektif misalnya ya dikumpul dulu satu kecamatan ini berapa orang misalnya sudah terdata baru nanti bisa mengakses untuk si Kembar dan Sitara ini, ataupun mungkin
baru satu orang nih, ada satu orang yang perlu, dia juga bisa langsung dapat pelayanan ini gitu Bang. Sebelumnya sih ini kan baru juga Kak, kami Januari ini kami terapkan ya. Kayak kemarin sebelumnya kami udah juga sekali bersidang ke minggu lalu kalau nggak salah, saya bersidang ke Kecamatan Badau. Waktu itu kami ada pemohon yang mengajukan permohonan ke kantor, ternyata dia domisili Badau dan ternyata kebetulan juga disabilitas. Nah, di situ kami bisa melakukan dua inovasi ini sekaligus kemarin tuh Kak. Jadi kami bersidang di Kecamatan Badau dan sekaligus kami jemputkan yang bersangkutan ini dari rumahnya ke kecamatan untuk bersidang. Nah, terkait memang untuk kolektif, ini kan kerjasama kami dengan imigrasi, memang biasanya imigrasi ini kolektif. Ada kuota ramai itulah untuk pencatatan paspor. Nah, nggak menutup kemungkinan kalau memang ada masyarakat yang butuh person pelayanan kami, kan di situ ada, nanti kami mungkin di akhir di sesi ini kami sampaikan nomor kontak yang bisa kami dihubungi kami untuk terkait pelayanan itu Kak. Jadi nggak menutup kesempatan lah untuk pribadi lah, satu orang atau dua orang ingin kami bantu persidangan seperti itu Kak. Gitu sih. Dan apakah bicara target nih sekarang Bang? Kita kan tahu ya Kapuas Hulu ini 23 kecamatan yang banyak, luas. Sebarannya luar biasa, jauh-jauh luas. nih. Betul. Untuk di 2026 sendiri PN punya target mungkin apakah langsung 23 kecamatan nih atau mungkin berapa kecamatan dulu nih? Jadi dari 23 itu Kak, nanti kita bagi, misalnya satu bulan bisa 3 kecamatan yang kita datangi, karena kita juga kerjasama dengan para camatnya. Jadi nanti camatnya mendata mana yang ada perbedaan atau tidak sama dengan identitas, maka nanti karena kita berbareng sama imigrasi, kita menyamakan sama juga jadwal imigrasi Kak. Jadi hari contohnya nanti tanggal 3 kita buka di Kecamatan Tepuai ya. Bulu Guru tanggal 3 Februari. Ya, nanti nextnya seminggu kemana, nanti 2 minggu kemana. Yang penting setahun ini mudah-mudahan 23 kecamatan kita jangkau lah ya. Kita jangkau Pak, itu sih. Nah mungkin untuk kuota nih, apakah ada tadi ya bisa maksimal mungkin untuk kolektif mungkin melayani berapa orang dalam satu kali ini? Untuk kuota sih sebenarnya arahan dari pimpinan kami sebenarnya nggak ada ya Pak Julian untuk kuota tertentu. Tapi kalau memang ada masyarakat yang ingin mengajukan, selama kami bisa memberikan pelayanan pasti akan kami berikan, seperti itu sih Kak. Untuk kuota target khusus sih sebenarnya nggak ada sih ditetapkan dari pimpinan. Yang penting inovasi yang udah dicanangkan kami bersama ini bisa kami jalankan dan kami pertanggungjawabkan dengan baiklah, seperti itu sih sebenarnya. Jelas untuk kepentingan pelayanan hukum masyarakat Kapuas Hulu sih pada intinya seperti itu. Mungkin closing statement. Boleh. Baik, mungkin untuk menutup podcast kita kali ini nih ada sedikit closing statement lah ya dari abang berdua nih. Baik, sedikit sih closingnya Kak. Intinya kedatangan kami hari ini memang untuk memberikan sedikit kabar lah bagi masyarakat Kapuas Hulu bahwa sebenarnya kami Pengadilan Negeri Putu Sibau ingin memberikan pelayanan hukum yang maksimal lah kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Putu Sibau di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan pada intinya kalau memang ada terkait persidangan permohonan yang membutuhkan kami turun ke lapangan, bisa menghubungi nanti di kontak yang kami sudah sediakan. Mungkin bisa saya bacakan kontaknya kan. Kontaknya di WhatsApp nomor 0822 5274 0562 0822 5274 0562. Nah, nanti masyarakat kalau memang ada ingin berkonsultasi terkait persidangan keperdataan, dalam hal ini permohonan terkait identitas, mungkin bisa menghubungilah nomor tersebut. Nanti pasti akan kami layani dengan sebaik mungkin selama jam kerja, seperti itu Kak. Oke, mungkin ada tambahan lagi Julian? Nanti untuk WhatsApp-nya ini boleh di save atas nama Alisa ya, asisten layanan virtual. Itu ketika di WA langsung dibalas dan langsung dilayani, itu aja. Tapi untuk via WA aja ya, tidak via telepon atau video call gitu. Oke, baik, mungkin cukup itu untuk bincang-bincang kita sore ini. Ini kabar gembira tentunya ya bagi warga masyarakat Kapuas Hulu, mengingat ya tadi tersebar sangat
jauh dan cukup luas wilayahnya, jarak antara kecamatan harus ke kabupaten, di mana pengadilan kan letaknya di kabupaten ya. Jadi warga masyarakat juga mungkin secara waktu juga cukup memakan waktu untuk datang ke sini. Nah, tentunya dengan hadirnya inovasi Si Kembar dan Si Tara ini sangat-sangat bermanfaat. Semoga warga masyarakat juga bisa memanfaatkan inovasi ini dengan baik, ya. Amin. Harapan kita bersama seperti Iya. Oke, baik, demikian bincang-bincang kita sore ini di Rasika Podcast bersama kedua narasumber kita dari Pengadilan Negeri Putu Sibau. Vina pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.